bersemangat pakai nada militer. Sekarang ibu pengen kalian kayak gitu lagi ya. Nanti ketika ibu bilang apakah kalian hari ini bersemangat, ayo jawab syuk semangat gitu ya. Oke? Siap ya? Siap? Yang nggak semangat nanti ibu suruh maju ya sampai selesai nanti. Apakah kalian bersemangat? Siap, semangat. Yes. Keren banget, udah cocok masuk bareng ya semuanya. Nah di sini sebelum kita mulai pembelajaran mungkin kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Oke. Sekarang mungkin ibu akan absen kalian, tapi dengan pertanyaan. Pertanyaannya nanti kalian jawab pas ibu panggil nama kalian nanti jawab pertanyaannya itu apakah kalian tadi pagi udah minum air putih atau belum? Mungkin dari Vina dulu, gimana? Sudah. Berapa gelas? 2. Keren. Terus Sally? Sudah ibu. Berapa? 1. Satu apa? Satu teko? Fatima? Sudah ibu. Berapa? Satu galon. Oke, Cumi? Satu gelas. Ih, banyak banget yang cuma satu gelas. Aura kayaknya gak pernah minum air putih ya. Satu botol. Oke, keren banget satu botol. Terus ibu jadi nggak boleh ya guys, nggak boleh. Kalian pagi-pagi tuh harus minum air. Puasa? Oke, lanjut. 1 gelas ibu. Satu gelas. Oke. Yang penting kita pagi-pagi tuh harus minum air gitu ya guys. Oke. Jadi di sini kenapa ibu bertanya kepada kalian udah minum air putih atau belum di pagi hari tadi? Nah di sini ada pentingnya hidrasi dan juga ancaman dari dehidrasi. Di sini ada penelitian dari Institute of Medicine tahun 2004 di mana remaja putri itu direkomendasikan minum 2,3 liter air per hari. Sedangkan remaja putra itu rekomendasikan 3,3 liter per hari. Nah, kekurangan air ini tentunya dapat mengganggu fungsi dari ginjal dalam menyaring racun, bahkan memicu pembentukan batu ginjal yang sangat menyakitkan. Ngeri kan? Ngeri. Nah, coba sekarang kita akan menguak misteri. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, manusia itu bisa nggak sih hidup dengan satu ginjal? Ya boleh. Menurut saya bisa, soalnya ada orang yang misalnya nyumbang ginjal ke orang lain dan itu masih tetap hidup. Berarti Fatima di sini hidup bisa ya kalau orang tuh hidup dengan satu ginjal. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Saya itu Ada, silakan Sally. kayaknya nggak bisa, bukan ginjal itu penting banget buat nyaring racun. Jadi kalau cuma satu aja nanti kerjanya cuma terus Berarti Sally menjawab kalau itu nggak bisa kalau manusia itu hidup dengan satu ginjal. Nah ternyata jawaban kalian benar kalau manusia itu sebenarnya bisa loh hidup dengan satu ginjal, karena kita banyak banget yang ngeliat orang tuh cuman hidup dengan satu ginjal. Tadinya 2 tapi dia tuh berbaik hati dengan mendonorkan ginjalnya ke orang-orang yang dia sayang gitu, tapi dia masih tetap bisa hidup gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang dia punya satu ginjal tapi dia kayak sakit-sakitan terus gitu, kayak cuci darah terus, dan juga tentunya pola makannya harus selalu dijaga gitu. Itu kan kayak sulit banget ya buat manusia gitu. Nah terus kalau misalkan bisa satu ginjal, kenapa kita diciptakan 2 ginjal gitu? Nah tentunya tubuh kita ini kan spesial banget ya. Kita diciptakan itu berpasangan juga dengan organ-organ tubuh kita, dari mata, terus telinga, tangan, kaki, dan paru-paru hingga ginjal ada itu sepasang gitu. Nah
Itu kenapa? Karena kalau misalkan dua organnya kan nanti bisa kerjasama gitu, jadi nanti nggak terlalu berat dalam bekerja gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa ginjal manusia bisa dihargai mahal banget di pasar gelap? Ada yang pernah denger nggak kalau harga ginjal tuh sampai 2 M gitu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa mahal? Boleh? Jadi Jadi tubuh kita itu luar biasa banget ya. Oh, mau Iya, tahu gimana? mahal ya? Soalnya langka bu, jadi ginjal mahal. Oh jadi langka, jadi ginjal tuh mahal. Ya bener banget ya, walaupun ginjal ini kayak kecil gitu, tapi ternyata mahal kalau misalkan dijual di ilegal gitu. Nah karena tentu tadi ibu udah jelasin kalau ginjal itu fungsinya sangat penting banget buat tubuh, terutama dari menyaring racun di dalam tubuh kita. Jadinya orang tuh kalau dia ginjalnya rusak, maka dia akan segera mencari donor ginjal. Nah kalau misalkan di negara itu pastinya dia susah gitu dari prosedurnya, terus juga langkah-langkahnya bakalan rumit gitu. Terus banyak orang juga yang lebih milih buat beli di pasar ilegal. Nah tapi itu nggak boleh ya, anak-anak tuh semuanya nggak boleh beli di pasar ilegal, terutama perdagangan organ. Nah di sini ada pertanyaan lagi, apa yang bakal terjadi kalau ginjal kita berhenti bekerja selama 24 jam? Ada yang bisa jawab? Ayo bu, Boleh ibu? Boleh. mungkin kita bakal lemas banget ibu dan mungkin pusing karena ginjal kita berhenti menyaring racun-racun. Benar ya, jadi kalau misalkan ginjal kita berhenti bekerja dalam 24 jam aja tuh dia bakalan berefek pada tubuh kita, dimana kan ginjal itu seperti rumah ya. Nah rumah nanti kalau misalkan nggak ada ginjal, maka dia nggak ada yang bersih-bersih, nggak ada yang nyapu-nyapu si racun itu, jadi nanti bakalan kotor gitu rumahnya, terutama tubuh gitu, dan darah, jadinya nanti bakalan lemas dan juga nanti akan menimbulkan penyakit yang lebih berbahaya seperti itu. Nah, jadi di sini tadi kita udah speed kalau kita membahas ginjal. Tentunya kita di sini adalah membahas mengenai sistem ekskresi dan juga sistem urinaria. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama memahami konsep urinaria, lalu yang kedua menganalisis proses pembentukan urin, yang ketiga menjelaskan fungsi dari setiap bagian dari sistem urinaria, dan juga yang keempat kita akan membuat media pembelajaran yang kreatif. Nah, di sini ada integrasi keislaman. Siapa yang mau baca nih ayatnya singkat? Ada yang mau baca? Ayo Fatimah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sistem tubuh manusia yang kompleks dan terakhir seperti sistem urinaria. Nah dari ayat ini kita bisa tahu kalau Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu dengan kesempurnaan, dimana tadi organel sekecil ginjal ini, tapi dia bisa menjalankan fungsi yang kompleks gitu. Nah ini merupakan kesempurnaan dari ciptaan Allah. Lalu di sini boleh langsung di scan aja LKPD-nya. Kita akan membuat media pembelajaran yang kreatif. Oke sudah. Boleh semuanya maju sini, semuanya jadi satu kelompok aja karena ini proyeknya cukup sulit banget. Boleh maju, nanti ibu jelaskan.
beri waktu 10 menit ya anak-anakku. Itu banyak sebenarnya. Dicari-cari aja. Ya. Bisa tak? Ini aku Apakah udah selesai? Belum. Baik. Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya. Nanti kalian presentasiin bareng-bareng ke depan. Nanti ibu akan menilai. Kalian bikin sekreatif mungkin ya, anak-anakku. Gimana, ada kesulitan atau ada yang perlu dibantu? Atau sudah selesai? sebentar aku lagi berdiskusi. Oke, diskusi. Pasti bagus nih presentasinya. Oke, waktunya udah habis ya, udah 2 menit. Silakan buat presentasi di depan. Boleh bareng-bareng juga pembicaranya. Oke, jadi izin untuk menyampaikan hasil presentasinya. Jadi untuk mekanismenya itu, mekanisme yang pertama itu dimulai dengan filtrasi, di mana letaknya itu ada di sini, masih di glomerulus. Jadi di situ si plasma darah itu akan difiltrasi di kapsula Bowman. Terus habis itu next di reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, terus habis itu nanti sampai ke lengkung Henle atau nephron loop.
Terus nah di reabsorpsi ini itu 90% dari filtrat yang tadi itu balik ke aliran darah. Nah terus habis itu ini tubulus contortus distal masih terjadi reabsorpsi. Terus habis itu sampai ke korteks renal dan juga medula. Terus yang paling terakhir ada di collecting duct atau saluran pengumpul. Nah itu yang nantinya akan menuju ke ureter. Oke, sudah integrasi. Oh integrasi tadi sama. Ada. Untuk integrasi keislamannya ada ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Itu dalam Quran Surat Tin ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi hikmah dan makna dari ayat ini yang pertama itu keajaiban penciptaan. Nah, ginjal ini bekerja 24 jam tanpa henti untuk menyaring sekitar 180 liter darah setiap harinya, yang menunjukkan kesempurnaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada keseimbangan atau yang disebut juga dengan mizan. Nah, sistem urinaria ini menjaga keseimbangan air dan juga elektrolit di dalam tubuh, yang mencerminkan konsep keseimbangan dalam Islam. Kemudian yang ketiga itu amanah tubuh. Ginjal ini adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan pola hidup yang sehat, kemudian minum air yang cukup, dan juga menjauhi hal-hal yang merusak. Selanjutnya syukuri nikmat. Jadi kemampuan ginjal ini dapat menyaring racun dari tubuh, merupakan nikmat yang harus disyukuri dengan menjaga kesehatan. Yang kelima yaitu adalah tanda kebesaran Allah. Nah, kompleksitas dari proses pembentukan urin ini menunjukkan kebesaran Allah sebagai sang pencipta yang maha sempurna. Oke, untuk kesimpulannya, sistem urinaria itu merupakan sistem ekspresi yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, ginjal mampu menyaring darah dan membuang zat-zat sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Lalu kewajiban kerja ginjal yang mampu menyaring darah secara terus-menerus merupakan bukti. Ya, silakan lanjutkan. Merupakan bukti nyata atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan. Oke, sudah. Silakan YouTube. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Boleh ditunjuk? Oke, bagus banget presentasi dan juga media yang kalian buat. Tapi Ibu mau kasih saran sih, seharusnya ini ya warnanya lebih realistis lagi dari ini. Ini kan warnanya hijau ya, kayak mencolok banget gitu. Harusnya lebih realistis lagi, kayak warna kuning ataupun krem gitu. Mungkin itu masukan dari Ibu. Oke, mungkin di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme dari urinaria ini. Dimana dimulai dari yang pertama. Nah, ini namanya adalah arteri renalis. Nah, arteri renalis ini nanti dia akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Nah, ini namanya kapsula Bowman yang bentuknya seperti tabung. Nah, ketika dia masuk, dia akan nantinya si arteri renalis ini dia bakalan bercabang. Nah, bercabang ini tentunya nanti dia bakalan lebih kecil lagi, lebih sempit lagi permukaannya. Nah, nanti ketika dia darah memasuki, nah dari arteri renalis yang sudah masuk ke kapsula Bowman ini dinamakan glomerulus. Ya, tuh, ingat ya. Jadi nanti ketika darah memasuki glomerulus ini, dia bakal ada tekanan sehingga nanti dia bakalan plasma darah yang dalam glomerulus ini dia bakalan keluar ke kapsula Bowman yang di sekelilingnya ini, karena dari tadi tekanan, karena kan tadi dia luas permukaannya lebar tapi jadi bercabang kan, jadi lebih kecil, jadinya nanti akan ada tekanan sehingga plasma darah dari glomerulus ini akan keluar menuju kapsula Bowman. Nah,
selanjutnya dari tadi yang ibu sebut dengan keluar itu disebut dengan filtrasi gitu. Nah jadi filtrasi itu dia keluarnya dari glomerulus menuju kapsula Bowman si plasma darah itu sebanyak 20% dari keseluruhan yang ada di sini. Nanti plasma darah yang tadi keluar itu tidak boleh disebut sebagai plasma darah lagi, tapi disebutnya filtrat. Ingat ya, filtrat. Nanti setelah di filtrat di kapsula Bowman terfiltrasi, maka dia akan menuju ke tubulus contortus proximal. Nah di sini adalah penyaringan adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah tadi kan kalau difiltrasi itu semuanya ya, baik yang berguna ataupun tidak berguna bagi tubuh itu semuanya terfiltrasi gitu. Tapi di sini dengan adanya reabsorpsi ini di tubulus contortus proximal itu nanti kita bisa tahu apa sih nutrisi ataupun ion-ion dalam tubuh itu yang masih digunakan, masih berfungsi bagi tubuh gitu. Nanti di sini sekitar 65-70% yang tadi sudah terfiltrasi akan reabsorpsi lagi di tubulus contortus proximal. So nanti ke lengkung Henle. Oh iya, di sini ada dua gradien. Di sini ada bagian korteks, yang di atas itu korteks. Jadi yang di bawah itu medula dalam ginjal. Nah, ketika dia sudah melewati lengkung Henle, dia berada di medula. Yang tadinya kan di sini ada reabsorpsi dan filtrasi, dia di korteks. Nah, sedangkan di sini ada di lengkung Henle dia menuju ke medula, di mana medula ini sifatnya adalah hypertonik, di mana nanti air-air yang tadi sudah melewati lengkung Henle ini dia bakalan ada namanya osmosis, karena tadi sifat dari medula ini dia hypertonik sehingga air-airnya itu bakalan keluar menuju ke lapisan di medula ini. Jadi nanti terserap kembali ke dalam si kapiler darah. Langsung dia ke bawah, tadi ada osmosis, ada H2 itu keluar menuju medula, dan sekarang kita akan menuju ke yang ke atas atau lengkung Henle yang menuju ke atas. Nah di sini sifatnya adalah impermeable terhadap air, sehingga di sini air itu nggak bisa terserap kembali ke dalam tubuh. Tapi di sini ada pompa ion Na dan juga Cl, di mana nanti dia akan keluar dari si saluran lengkung Henle ini menuju keluar. Nah itu kenapa ion Na dan Cl itu dia keluar, menyebabkan medula itu sifatnya hypertonik. Nah itu penyebab kenapa medula itu sifatnya asin gitu, karena tadi ion Na dan Cl itu keluar menuju medula. Lalu di sini ada ke tubulus distal. Nah di sini ada juga penyerapan kembali, tapi dia dipengaruhi oleh hormonnya itu adalah ADH, di mana hormon ADH itu nanti akan dirangsang oleh kalau kita dehidrasi, misalkan kita dehidrasi nih, maka otak kita itu akan merangsang si kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan ADH, sehingga nanti kalau misalkan ADH-nya banyak nih di tubulus contortus distal, maka nanti penyerapannya akan lebih sedikit, akan lebih banyak, maksudnya mohon maaf, akan lebih banyak. Jadi kalau hormon ADH-nya banyak, jadinya dia penyerapannya juga banyak. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan nggak ada ADH, berarti kan kita nggak dehidrasi, berarti nanti penyerapannya pun sedikit, maka nanti urin kita akan keluar lebih banyak gitu. Ini di sini di kolektifus. Seperti itu mekanisme yang bisa Ibu sampaikan. Buat produknya yang kalian buat sudah bagus banget, sudah bisa menjelaskan semua aspek-aspek dari fungsi dan juga mekanisme dari ginjal. Oke, mungkin itu dari pokok pembahasan yang kita pelajari pada hari ini. Nah selanjutnya karena Ibu sudah menjelaskan dan juga kalian sudah mempresentasikan hasil dari kalian,
di sini selanjutnya adalah di sini ada anatomi dari ginjal yang tadi Ibu sebutkan, ada ada dua gradien tadi, ada korteks dan juga medula. Jadi korteks itu dia di pinggiran sini. Nah, kalau ke dalam itu namanya medula gitu. Jadi nanti di dalam sini tuh ada nefron-nefron. Nah, nefron itu dari satu ginjal itu udah jutaan nefron dalam satu ginjal. Jadi nanti mekanisme seperti ini juga banyak gitu terjadi di ginjal. Nanti ketika dia sudah menjadi urin, dia akan keluar menuju ureter dan nanti akan ke kandung kemih dan akhirnya ke WC. Lanjut. Nah, di sini kita ada di penghujung pembelajaran. Sekarang kita akan refleksi pembelajaran. Nah, di sini Ibu mau tanya dari kalian, 2 orang aja, apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Boleh? 2 orang? Boleh? Semuanya? Dari pembelajaran ini, hari ini saya jadi lebih memahami kerja ginjal. Jadi itu tidak sesederhana buang air kecil saja. Ternyata ada banyak proses penting seperti filtrasi dan reabsorpsi. Dan dari proses proyek yang telah dibuat tadi, saya juga jadi lebih sadar jika kita menjaga pola minum air putih itu adalah hal yang sangat penting. Betul sekali. Jadi ternyata ginjal yang kecil ini dia punya proses yang cukup rumit dalam tubuh gitu. Dan kita tuh seharusnya bisa menjaga ginjal kita dengan menjaga pola makan, terus juga banyak minum air putih tentunya, tidak boleh makan makanan yang manis dan juga terlalu asin karena itu berbahaya bagi ginjal. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat apa yang dilakukan? Boleh, Vina? Dari pembelajaran hari ini saya belajar bahwa ginjal itu punya peran yang vital bagi tubuh karena berfungsi untuk menyaring racun di dalam tubuh. Kemudian melalui proyek ini juga saya belajar pentingnya menjaga kesehatan ginjal dengan tidak mengonsumsi dalam berlebihan air putih minum air putih. Nah, itu betul banget ya. Jadi siapa yang sering suka makan makanan asin? Ada yang tahu siapa? Aura. Tuh dijaga juga ya temennya biar nggak makan asin lagi dan banyak minum air putih. Ingat itu. Habis ini mungkin kalian yang tadi baru minum 1 gelas bisa minum lebih banyak lagi agar ginjal kita yang kecil itu bisa selalu sehat. Tuh ya anak-anakku semua. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, angka baiknya kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah.